Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Titik nadir. Tugas tanpa Syam, apalagi Axel, membuat Helios merasa ada yang kurang. Terlebih biasanya kedua pria itu akan sibuk memberinya perhatian. Bersama keduanya, Helios tidak pernah kesepian karena pasti ada saja yang menemaninya mengobrol. Ya, meski dalam obrolan tersebut yang lain cenderung menjadi pendengar baik untuk setiap keluh kesah Helios yang memang sibuk marah-marah. Bersama Syam dan Axel, Helios juga tidak pernah kehausan, apalagi kelaparan. Ada saja makanan yang keduanya sisihkan walau itu harus dibagi-bagi untuk mengganjal perut. Bersama Syam dan Axel, Helios juga tidak pernah merasa kedinginan, apalagi lelah sendiri layaknya sekarang. Tidak ada yang memberinya selimut atau sekedar pakaian hangat. Juga tidak ada yang diam-diam membawakan kursi untuk ia duduk hingga ia menjadi berdiri berjam-jam. Benar, Allah memang menjadikan kehilangan sebagai cara agar umatnya makin bersyukur, sekaligus menghargai apa yang dimiliki. Sekarang setelah keadaannya begini, sementara masa-masa indah bersama mereka tak mungkin terulang lagi. Hatiku langsung sesakit ini. Dan yang aku ingat langsung goleh, walau aku bukan orang baik, aku bahkan bukan orang yang pandai mengungkapkan perasaan. Ditambah lagi, wajahku tidak lebih menarik dari wajah kambing. Rasanya jadi serba salah, namun aku beneran gak mau kehilangan goleh. Batin Helios, butiran bening mengalir dari kedua matanya. Karena meski mata kanannya buta, dari sana masih bisa menghasilkan air mata. Kesedihan yang Helios rasa membuat tangan kirinya yang tak diperban refleks meraba wajahnya. Ia melakukannya dengan pelan dan berakhir di mata kanan. Benarkah benar-benar tidak ada keajaiban? Mereka bilang mata kananku tidak memiliki kesempatan untuk kembali melihat. Aku beneran bersedia memberikan semua uangku, asal aku bisa melihat lagi dengan sempurna. Aku ingin melihat wajah cantik istriku menggunakan kedua mataku. Aku ingin melihat senyum cerahnya ketika dia berhasil meledekku. Aku juga ingin melihat ekspresi merajuk dan juga ekspresi marahnya, dan itu sangat menggemaskan. Aku beneran enggak bisa melihat keindahan dengan sempurna. Tapi maha baik Allah sengaja memberiku istri dengan keindahan yang benar-benar sempurna. Sampai detik ini, Helios masih berbicara di dalam hati, mendadak melo dan menangis sendiri. Terdiam sendiri sambil terus berdiri, menjaga keadaan di sana justru membuat Helios terlempar ke titik nadir. Hanya saja, kenyataan tersebut membuat seorang Helios menjadi jauh lebih bersyukur. Meski jika mengingat wajah dan mata kanannya, Helios akan merasa sangat sedih. Namun tiba-tiba saja Helios teringat cinta, bukan perkara cinta urusan hati maupun perasaan dalam hubungan mereka, melainkan kenyataan cinta yang telah menguras habis uangnya, sebanyak 5 miliar hanya untuk operasi wajah secara total. Haruskah aku juga melakukan itu? Goleh pasti bakalan langsung ngakak andai dia tahu, batinnya lagi. Sudah pukul 3 pagi ketika Helios memastikan waktu di arloji hitam yang menghiasi pergelangan tangan kirinya. Axel bilang harusnya Joy masih hidup. Aku pikir dia akan kesini, tapi tampaknya dia tidak memiliki nyali untuk melakukannya. Apalagi, kata Axel, dia sudah membakar markas Joy, batin Helios. Suara langkah terdengar masuk dan sebelah Helios pastikan itu Shin. Wanita itu sudah memakai dress panjang warna merah yang dibalut jas hitam elegan. Kalau kamu masih ingin hidup, kamu jangan kesini. Apalagi yang mereka tahu. Aku sudah membuangmu ke lautan. Tegas Helios sengaja menjaga ucapannya hingga ucapan yang ia hasilkan benar-benar lirih. Ia
sengaja melakukannya demi menjaga kedamaian para bos dan juga wanita yang menemani di sana. Sin menghela napas kemudian membuka mulutnya, tapi belum juga berucap, tangan kiri Helios sudah mengeluarkan pistol yang juga pria itu todongkan ke arah Sin. Andai pelatuknya sampai Helios lepas, pelurunya pasti tembus ke dahi Sin. Sin yang tak jadi berucap, refleks menghela napas lagi, merasa frustrasi dengan tanggapan Helios yang tak hanya menyikapinya dengan dingin karena pria itu juga menyikapinya dengan sangat keji. Sekitar pukul 5 pagi, kapal pesiar mereka menepi di dermaga rahasia mobil Helios dan anak buahnya terparkir. Tampak beberapa mobil mewah yang sudah turut terparkir. Mobil tersebut mengangkut setiap pria yang baru saja puas dengan pestanya. Beberapa dari mereka juga ada yang sampai mengobrol cukup lama dengan Helios. Terlebih, Excel atau Syam yang biasanya menemani mengobrol, tidak ada. Hingga apa serba Helios. Padahal aslinya, sejak wajahnya jadi buruk rupa dan mata kanannya buta. Helios yang kehilangan rasa percaya dirinya juga jadi paling irit dan memang sulit bicara di depan orang lain. Ini orang nggak mikir apa memang masih teler, sih? Dia nggak tahu apa, aku sudah ingin buru ketemu istri. Masih saja ngomong panjang lebar padahal intinya mirip obrolan biasanya, kecam Helios dalam hatinya. Di hadapan para klien, ia memang tersenyum, tapi di belakang mereka, ia sudah menyiapkan bilah pedang karena telanjur tidak sabar. Walau kenyataan tersebut hanya ada di bayangan Helios. Sebab sampai detik ini, baginya klien masih tetap menjadi raja. Kecuali jika mereka memang kurang ajar, Helios tak segan untuk bertindak. Para wanita penghibur yang sempat ikut termasuk itu Sin memang tak sampai ikut ke dermaga. Karena sebelum sampai dermaga, mereka sudah langsung dijemput oleh kapal kecil yang sebelumnya juga mengantar mereka. Telat setengah jam, jerit Helios sembari buru melangkah masuk ke mobilnya. "Bos, mau makan apa? Atau mau makan di mana?" tawar Dandi yang sudah duduk di depan Helios. Ia duduk di sebelah Ben yang mengemudi. "Kita langsung ke rumah. Nanti kalian bisa sekalian sarapan di rumah. Kalau yang lain langsung ke markas dan mereka sarapan di sana," ucap Helios yang sudah langsung sibuk dengan ponsel. Tentu yang ia lakukan langsung mengabari sang istri melalui pesan. "Mas Helios, ye." Beda dari beberapa jam lalu, kali ini pesan yang Helios kirimkan tak kunjung mendapat balasan. "Mas Helios, ye." "Mas Helios, ye." "Mas Helios, ye." "Mas Helios, ye." Terakhir tetap enggak dibalas. "Aku buang nih HP," lirih Helios geregetan. Benar saja, hanya berselang beberapa detik, efek pesannya tetap tidak mendapatkan balasan. Helios melempar sekuat tenaga ponselnya. Gawai canggih yang kini memakai wallpaper foto Cole berefek anak kucing, berakhir di sebelah kaki kanan Dandi. Dandi yang syok juga refleks berdiri,
perlahan membungkuk sambil menatap takut sang ketua sekaligus bos mereka. Enggak usah diambil, biarin saja. Buat apa pegang ponsel kalau pesan saja enggak dibalas, kesal Helios. Dandy yang sudah jongkok sementara tangan kanannya sudah nyaris menyentuh ponsel Helios, refleks diam hingga tampangnya mirip patung. Jadi istriku cukup duduk manis. Aku kirim pesan langsung balas. Aku telepon langsung dibalas. Nah ini baru juga sebentar. Enggak tahu apa sudah kangen banget. Telat setengah jam gini saja aku merasa sangat bersalah. Batin Helios sambil memeluk tubuhnya sendiri. Pada akhirnya, dering telepon masuk dari Cole membuat Helios meminta Dandy untuk mengambilkan ponselnya. Untuk pertama kalinya, Dandy ingin menertawakan Helios walau sampai detik ini, ia tetap merasa takut pada bosnya itu. Gengsinya lebih gede dari gaban. Aku pikir cuma aku yang begitu kalau lagi kangen sekaligus merangkap cemburu. Ternyata, sekelas bos Helios lebih parah, batin Dandy susah payah menahan tawanya. Helios berdeham beberapa kali dan malah membuat tenggorokannya sakit. Segera ia menerima air minum pemberian Dandy meski karena itu, ia justru menjadi melewatkan telepon suara dari Cole. Ponsel Helios tak lagi dihiasi dering masuk, tapi tak lama setelah itu terdengar dering pesan masuk. Cole, Mas suami, maaf. Tadi lagi masak. Mas suami di mana? Ini sudah mau pukul 8. Mas jadi pulang, kan? Sehat, kan? Semuanya aman, kan? Oke, enggak usah dibalas. Cukup dibaca saja biar dia ngerasain apa yang aku rasakan. Batin Helios masih kesal. Niatnya memang begitu. Tapi setelah 2 menit menunggu dan Cole tak lagi mengiriminya pesan, niat tersebut langsung gagal. Helios yang awalnya hanya sesekali melirik layar ponselnya, menjadi makin sering melakukannya dan berakhir meraihnya. Kita sampai, bos, sergah dan disengaja cari aman agar tragedi ponsel terbang tak terulang. Seperti yang Dandy harapkan, Helios tak jadi melempar ponselnya walau memang hampir. Mobil mereka memasuki halaman rumah Helios yang terbilang luas. Dari dalam, Cole yang sibuk menatap layar ponselnya tampak melangkah buru-buru. Wanita itu tak hentinya tersenyum semeringah ketika Donnie mengabarkan kepulangan Helios. Jadilah pertemuan pasangan alay itu berlangsung layaknya adegan pada sebuah drama romantis. Yang wanita sangat antusias dan tanpa malu mengumbar perasaan. Yang laki, lak dan baru keluar dari mobil langsung jaim meski ketika melihat istrinya memakai warna biru salem, Helios langsung kesemsem alias terpesona. Cole yang kegirangan sekaligus tampak tidak sabar, buru lari dan tak lagi fokus pada ponselnya. Termasuk itu ketika menuruni anak tangga menuju tehel yang menghiasi sebagian halaman rumah dan kini menjadi tempat Helios berpijak. Helios sudah langsung panik dan baru saja akan teriak, melarang Cole lari karena pakaian Cole yang serba panjang kedodoran sangat rawan. Terbukti, tanpa bisa dicegah, tubuh Cole sudah langsung menggelundung. Kedua Art, Dandy,
termasuk Ben yang awalnya bengong melihat sambutan girang Cole pada Helios langsung panik. Keempatnya kompak lari menyusul Cole walau Donnie yang ibaratnya baby sister Cole, sudah langsung melakukannya. Lain dengan Helios yang justru diam kemudian berkecak pinggang, menatap marah Cole. Meski tentu, ekspresi marah Helios kali ini dengan dulu sangat berbeda. Karena jika kemarahan Helios di masa lalu membuat pria itu seolah akan langsung menghabisi Cole, tidak dengan kemarahan kali ini yang membuat Helios tampak gemas tapi juga gengsi. Di lain sisi, meski sudah dihampiri 5 orang yang siap menolong, yang Cole butuhkan tetap Helios. Ia menatap manja sang suami dan kebetulan lurus dengan keberadaannya yang masih tengkurap. Mas suami, rengek Cole benar manja. Kelima orang di sekitar Cole langsung mendelik mendengarnya. Mereka heran sekaligus terkejut lantaran baru tahu, ada yang berani manja kepada Helios, bahkan itu Cole yang mereka tahu sangat takut kepada Helios. Terlebih sejauh ini, yang mereka tahu khususnya para mafia, Cole dan Helios tidak pernah akur. Kamu ya, suami baru pulang sudah langsung dikasih beban, omel Helios sampai teriak sambil tetap berkecak pinggang. Detik itu juga kelima pekerja yang ada di sekitar Cole melipir teratur. Karena jika Helios sudah marah kepada Cole, otomatis mereka juga tidak boleh peduli apalagi sampai menolong Cole layaknya sebelumnya. Kendati demikian, mereka yang diam sampai menahan napas, juga jadi sibuk mengawasi interaksi Cole dan Helios. Karena entah kenapa, kenyataan keduanya yang memiliki pribadi sangat bertolak belakang membuat mereka sangat penasaran. Cole sengaja memasang wajah melas meski kali ini, ia masih memakai cadar. Mas suami sayang, gendong mau peluk juga, kangen, rengeknya. Lagi, kelima orang yang ada di dekat Cole langsung mendelik. Namun selain tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar, mereka juga jadi kompak mesem lantaran bagi mereka, ucapan Cole tak hanya menggelikan, tapi juga lucu sekaligus menggemaskan. Lain dengan kelima pekerja mereka, Helios yang jadi terlalu gugup justru terbatuk-batuk. Batuk yang makin lama makin parah hingga selain kedua mafianya langsung menghampiri, Cole yang masih kesakitan juga berusaha duduk dengan mandiri. Bersambung.